warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat kepada kita semua. Mudah-mudahan sholawat serta salam dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada tabi'i, juga kepada kita semua yang menjalankan perintahnya. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah SMK Wira Swasta, Bapak Haji Muhazir MPD, juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Wira Swasta yang kami hormati, juga anak-anakku yang lagi mengikuti masa PLS 2001-2002. Dalam hal ini kita memasuki hari ketiga, yaitu mulai dari hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kebenaran Bapak di SMK Wira Swasta ini sebagai guru PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Kalian mungkin yang MPLS yang mulai daftar dari nomor 1 sampai 358 mungkin udah kenal, yaitu di PPDB dengan saya Asep Yusuf Mukmin SPD. Mudah-mudahan kalian yang mengikuti PLS ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, kesehatan, juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, dan nanti yang masuk dan yang sudah keluar dari SMK Wira Swasta menjadikan anak yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi yanfa'u linnas, sebaik-baiknya orang yang bisa memberikan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini, kesempatan tahun ini, bulan ini, kita masih diberikan musibah katanya oleh Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita itu dalam keadaan COVID-19. Mudah-mudahan COVID ini atau penyakit ini yang goib gitu ya, kita yakini goib, dan kita harus jaga-jaga, baik itu peraturan pemerintah maupun aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beragama Islam ya taat beribadah, melaksanakan tawadu, mendekatkan diri kepada Allahnya. Dan semua warga negara Indonesia juga ya harus menjaga protokol kesehatan 3M ya, mencuci, membasuh dan memakai sanitizer ya. Bapak dalam kesempatan ini diberi tugas untuk memaparkan atau memberikan arahan atau memberikan ilmu, adalah sekedar ilmu sedikit tentang keluarga sadar hukum, di mana sadar hukum itu terdiri dari 3 kata: keluarga, sadar, dan hukum. Kalau dipisah-pisah itu mungkin ada suatu arti, yaitu adanya keluarga. Apa itu keluarga? Ya. Tahu kamu atau anak-anak MPLS yang lagi mengikuti acara ini, apakah itu keluarga? Ya, kalau mengutip salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut salah satu ada Fitzman, dikutip pada tahun 1998 dalam oleh Suprajitno
tahun 2004 halaman 1 bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Sedangkan menurut saya sendiri atau menurut ilmu-ilmu yang didapat dari orang lain juga, banyak baca bahwa yang dikatakan keluarga itu adalah atau dua orang lebih atau satu organisasi dua orang lebih, ya, baik itu ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada anak, ya. Nah, itu dikatakan keluarga inti juga. Yang dikatakan keluarga yaitu menurut saya, jadi keluarga inti itu adanya adanya bapak, adanya ibu, adanya anak, adanya nenek. Maka dikatakan kalau orang Wetan atau istilahnya orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada istilahnya 7 tingkatan. Adanya 7 tingkatan, adanya ayah, adanya ibu, adanya bapak, adanya nenek, adanya cicit, adanya udeg-udeg, jangga wareng, tangkung siwur, kesana aja banyak lagi, ada 7 tingkatan. Itulah yang dikatakan keluarga. Nah, terus apa itu kesadaran? Tadi ada kan kesadaran hukum. Kesadaran adalah yang dikutip atau menurut Hasibuan itu mungkin dari orang Sumatera, ya. Dikutip pada tahun 2012 halaman 193. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, berarti kesadaran, ada sadar. Berarti dengan sadar, anak-anak atau kita semua, kalian juga sadar bahwa kita pasti akan melaksanakan atau secara sukarela melaksanakan peraturan-peraturan atau tugas-tugas dan tanggung jawab. Karena kalau dibebankan, kalau kita sudah sadar, ya kita tidak akan menjadi keberatan, tidak akan menjadi susah. Nah, ya, seperti nanti kalau kalian diberikan suatu tugas, baik itu fisika, PPKN, kimia, kalau Anda sudah sadar diberikan tugas, kalian pasti akan melaksanakan tugas tersebut. Ya, itu salah satunya, sadar. Dan ada lagi tadi itu kesadaran hukum. Hukum, apa itu hukum? Hukum adalah kalau menurut Utrecht, yaitu dari orang bangsa negarawan Belanda, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Kalau hukum itu sebenarnya yang dikatakan hukum itu peraturan yang bersifat memaksa, ya, bersifat memaksa. Jadi aturan-aturan sifat kalau dilanggar itu akan kena sanksi, ya. Jadi kalau kalian sudah tahu hukum, pengerti hukum, mengenal hukum, maka kalian akan akan patuh akan aturan-aturan tersebut. Itulah sekilas tentang tentang keluarga sadar hukum, ya. Jadi itu tadi menurut Friedman, terus ada lagi menurut Hasibuan, menurut Utrecht, ya. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak bahwa yang dikatakan keluarga adalah keluarga inti, ya, dikatakan satu atau dua orang lebih, ya, yang sudah terikat dengan peraturan-peraturan atau catatan-catatan sipil, itu dikatakan suatu keluarga inti.
Ya, tadi tentang hukum, dan sekarang masuk kepada set kedua atau materinya, tambahannya ke yang kedua, yaitu pengetahuan kesadaran hukum. Pengetahuan kesadaran hukum yang pertama itu wajib dilaksanakan oleh semua pihak atau warga negara hukum, suatu sistem yang digunakan untuk mengatur pengetahuan kesadaran hukum. Jadi wajib dilaksanakan semua pihak, wajib dilaksanakan oleh peserta didik, wajib dilaksanakan oleh peserta PLS ini dengan sadar hukum. Dia akan melaksanakan, akan sadar bahwa kalau melanggar hukum pasti akan kena sanksi. Kalian di SMK Wira Swasta ini diwajibkan kalau sudah masuk nanti jam 6.45 sudah datang di halaman sekolah, karena untuk melaksanakan apel pagi. Kalau yang kesiangan, tidurnya terlalu malam, pasti ke sekolahnya siang. Pasti dia akan datang kalau yang taat, dia akan dia yang taat, seorang siswa yang taat, seorang kita yang tahu hukum, dia sadar dengan kesalahannya, apapun sanksinya, dia pasti datang, tidak akan istilahnya anak sekarang itu mabal ke mana-mana, ya dia akan langsung masuk ke sekolah walaupun ditegur atau kena sanksi, dia karena tahu akan kesalahannya. Walaupun dia nanti kalau pelaturan di SMK Wira Swasta ya tidak boleh kesiangan, harus taat kepada aturan-aturan, ya wajib ya. Jadi hukumnya wajib kalian mentaati pelaturan-pelaturan yang ada di SMK Wira Swasta. Apalagi kalian sudah menandatangani ya kemarin waktu PPDB. Itu pengetahuan kesadaran hukum. Dan fungsi hukum ya, fungsi itu gunanya ya itu mengikat, mengatur semua aturan kehidupan serta regulasinya ya, penggunaannya. Jadi fungsi hukum itu untuk apa ya? Untuk mengikat kalian supaya tidak sembarangan, tidak seenak edewe ya, menjalankan kemauan belajar seenaknya. Ya, kalau anak-anak kalau tidak tahu akan fungsi daripada hukum, dia akan menjadi anak-anak yang akan bersitegang dengan peraturan-peraturan sekolah. Sanksi nanti ya otomatis dengan adanya kesadaran hukum, di mana hukum itu ada sanksi kan. Kalau melanggar ya pasti kena aturan atau hukuman. Ya, jadi baik dari sekolah atau masyarakat atau dari pemerintah. Apalagi kalau di jalan ya, kalian harus mentaati pelaturan lalu lintas, tidak boleh berkendaraan, tidak boleh Anda di sekolah tidak boleh merokok ya, apalagi merokok di sekolah tidak boleh, itu nanti akan kena sanksi. Jadi jadi yang dikatakan hukum dan sanksi sejati tidak pernah bisa terjadi apabila kesadaran hukumnya tinggi ya. Jadi hukum dan sanksi itu tidak akan terjadi kalau masyarakat atau peserta didiknya tahu akan nilai-nilai daripada pengetahuan tentang kesadaran hukum. Yang ketiga itu adanya tentang pemahaman kesadaran hukum. Jadi kalau pemahaman kesadaran hukum ya, yang tadi dikatakan bahwa sadar hukum pasti akan kita itu mentaati ya, mentaati. Bagaimana terwujudnya kesadaran hukum itu? Ya, satu, dengan adanya tindakan. Dengan adanya tindakan, adanya pelanggaran akan timbul sanksi dan mentaati aturan penghargaannya ya. Jadi tindakan. Kedua, adanya pendidikan. Ketiga, adanya kampanye anak-anak untuk belajar atau menuntut ilmu tentang pengenalan terhadap hukum atau macam bentuk pengenalan terhadap hukum. Pendidikan memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum
diri sendiri dan menerima pendapat orang lain. Kalau kita tidak menerima pendapat orang lain, ya dikatakan egois. Ya kalau orang-orang sudah egois itu ya sulit untuk bisa memberikan atau diberikan masukan oleh orang-orang lain. Ya itulah, jadi kalian peserta PLS ini harus begitu masuk ke kita atau di masyarakat harus tahu atau sadar tentang hukum. Apa itu hukum? Ya, hukum ya kalau kita dilanggar akan kena sanksi. Artinya peraturan yang bersifat memaksa. Dan selanjutnya apa itu keluarga sadar hukum? Ya tadi dikemukakan ada dasar hukumnya juga ya. Ada dasar hukum yaitu satu menurut peraturan Menteri Hukum ya. Ada lagi peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum, terus lampiran peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu dasar-dasar hukumnya. Jadi semua hukum atau semua keluarga sadar hukum itu sudah tahu peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Maka sudah yang PLS ini semua diberikan pendidikan tentang materi kesadaran hukum, karena pemerintah sudah memberikan pelajaran kepada kita semua. Terus adanya nota kesepahaman ya di antara kantor wilayah kementerian, kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Pertahanan Provinsi Jawa Barat, terus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu mengenai sinergitas pelaksanaan penerangan dan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat ya. Itulah, jadi semua kita itu harus ya sudah tahu tentang sadar hukum, pengertian hukum, karena pemerintah sudah menganjurkan, dan kita juga harus memiliki kalian sudah mengenal apa itu hukum dan mempelajari tentang civic education nanti ya, tentang pelajaran kewarganegaraan, tentang di dalamnya banyak tentang hukum. Tadi ada juga yang dimaksud dengan keluarga sadar hukum, ada kesadaran hukum, ada pembinaan. Itulah yang maksud dalam materi sadar hukum. Terus adanya tujuan. Ya, tujuan untuk mempelajari hukum itu adanya mewujudkan kesadaran hukum aparatur masyarakat, sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari haknya dan sebagai warga negara berkewajiban mewujudkan budaya hukum atau culture law atau law hukum ya, gimana itu nanti bahasa Inggrisnya ya, tentang budaya hukum. Jadi dengan budaya hukum maka kita akan patuh dan kita akan menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Mentaati dan sadar pada hukum tertulis ya, itu adalah jenis-jenis daripada hukum. Ada mentaati dan sadar pada hukum tertulis dan tidak tertulis ya. Ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat ya. Terus ada juga sikap taat pada norma etika yang berlaku di masyarakat ya, seperti tadi lah Bapak misalkan mengendarai motor, tahu-tahu di depan ada sebuah kendaraan yang punya kendaraannya itu ya membuang seenaknya, yaitu yang atau istilah meludah ya, melalui kacanya, tidak lihat kaca spion, tahu-tahu Bapak di belakang, untung kaca spion kaca helm Bapak tertutup, kalau tidak ya kena muka
bapak juga, bagaimana kalau kena kalian ya, kalau kalian di jalan sedang dibonceng oleh ayah kalian, maka kita harus sadar juga bahwa meludah, membuang sesuatu di jalan yang sekiranya merugikan hak orang atau hak asasi orang lain, itu tidak boleh. Itu termasuk pada norma-norma ya. Hak asasi, kita berlanjut kepada tadi sampai ada tujuan, ada pemahaman, jenis-jenis ya, jenis-jenis daripada hukum, macam-macam hukum. Nah, itulah yang termasuk kepada kesadaran tentang sadarku. Dan di dalamnya juga ada hak asasi manusia ya. Yang dikatakan hak asasi manusia itu kalau disingkat tuh HAM ya. Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan ya, hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dalam kandungannya ya. Semenjak kita dalam kandungan itu kita sudah mempunyai hak asasi, hak untuk hidup. Jadi hak kita tidak boleh dilanggar oleh orang-orang lain, dan kita juga tidak boleh melanggar hak asasi orang lain ya. Menurut salah satu pengertian daripada hak asasi adalah karunia Allah yang melekat pada diri sejak dalam kandungannya kepada setiap manusia yang tidak dapat diganggu ataupun diganti dengan cara apapun ya. Jadi kalian juga yang MPLF punya hak asasi, tapi hak asasi ini harus juga memikirkan hak asasi orang lain. Apalagi kalian mungkin belajar dari kelas 7, 8 sampai semester kelas 9 itu ada PPKN lebih, itu makanya harus dibaca. Dan udah dibaca ya, udah dibaca terus ditanyakan, dipahami. Jangan mendapat pelajaran itu dari dapat pelajaran dilempar langsung main HP, begitu ada tugas tidak dapat melaksanakannya. Untuk itu ya kalian dimohon untuk sadar sekarang untuk mempelajarinya, karena kalian akan masuk tingkat dewasa atau tingkat remaja kalian nanti. Masuk ke dewasa ya, kalau dari ilmu sekarang tidak didapat ya bagaimana nanti, karena al ilmu kata Pak Ustadz, al ilmu adalah nuru, ilmu itu cahaya ya. Kalau orang mempunyai cahaya pasti bisa melihat kemana-mananya. Kalau gelap ya kita bayangkan kalau rumah kalian malam-malam gelap ya mungkin jalan juga tidak bisa. Yaitu ada lagi pengertian hak asasi itu menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir, dan secara kodrati melekat karenanya ya, tak bisa diganggu gugat sebab sifatnya mutlak. Yaitu menurut John Locke ya, dari orang-orang yang ilmuwan dari barat sana ya. Jadi tadi ada menurut hak asasi menurut John Locke, menurut Utrecht ya, menurut banyak lagi Logman ya, orang-orang yang mengukakan tentang hak asasi. Terus ada lagi macam-macam dari pengertian ya menurut para ahli, terus menurut macam-macam hak asasi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam hak asasi ya? Hak asasi itu adalah hak asasi peradilan ya, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di pengadilan. Jadi di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum ya. Semua dapat pembelaan hukum. Kalau yang tidak punya, misalkan kita kena kasus karena tilang motor, atau kita kena penjarahan di rumah, penjahat, atau kena masalah-masalah lain, kita minta bantuan. Kalau tidak banyak uang ya ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, minta ke advokat untuk menangani kasus-kasus kita, karena kita punya hak asasi peradilan. Yang keduanya hak asasi pribadi atau personal rights, seperti hak hidup ya, tadi dikatakan hak hidup dan sebagainya ya. Hak hidup, hak untuk bergerak.
itulah mungkin yang dikatakan daripada hak asasi, pengertian hak asasi dan macam-macam hak asasi ya. Termasuk dengan macam-macam kita berhak atas status kewarganegaraan. Nah, kita juga bangsa Indonesia punya status kewargaindonesiaan. Bagaimana itu penduduk nanti belajar di dalam PPKN ya, sebagai seorang warga negara, warga negara Barat mau masuk ke Indonesia bisa juga asal mendapatkan persetujuan dari badan-badan atau badan kewarganegaraannya. Terus itulah ya, mungkin sekilas tentang kesadaran hukum sampai dengan pengertian hukum kekeluarga, kesadaran, pengertian hukum dan jenis-jenis pengertian hak asasi, jenis-jenis hak asasi dan sebagainya. Mungkin itu pemaparan tentang kesadaran hukum. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian yang mengikuti kegiatan PLS ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sadar akan apa itu hukum, apa itu pengertian daripada hukum, apa yang tidak harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, seorang pelajar ya otomatis dengan patuh kepada peraturan sekolah dan kalian juga mempunyai hak untuk menuntut ilmu. Oke, kita lanjutkan lagi ya dengan Bapak Syekh Yusuf Mukmin. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan pemaparan tentang kesadaran hukum atau sadarkum. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan melalui pendidikan karakter nasional dan karakter kearifan lokal. Itu yang dituangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, di sana juga ada dasar hukumnya ya. Dasar hukum untuk anti korupsi itu ada 9 bagian atau 9 bagian, diantaranya yang kalian bisa bisa dibaca atau bisa juga dicatat ya, bagian-bagian daripada dasar hukum tersebut. Di antaranya ada 9 bagian tentang dasar-dasar hukum. Di antara yang 9 itu ada Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat ya. Itu Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60, ingat-ingat ya. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat ya. Nah, di sini apa yang tadi dikatakan anti korupsi itu diawali dengan adanya karakter. Karakter itu apa? Ya, karakter itu atau sifat, watak ya, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh ya, dalam pendidikan. Ya, jadi ya, karakter ya, kita mempunyai karakter, seseorang itu mempunyai watak, sifat ya, perilaku, budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan ya, untuk melakukan penguatan pendidikan karakter atau disingkat dengan PPK ya. PPK itu melalui satu diantaranya ada 4 ya, karakter itu ada 4. Satu, melalui harmonisasi olah hati ya, etik ya. Kedua, olah rasa estetik.
ketiga olah pikir, literasi, dan olahraga kinestetik. Ya. Itu dikemukakan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya tahun 2016 halaman 3. Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga tersebut diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas. Ya. Jadi kalian yang sekarang lagi mengikuti PLS, anak-anak ya SMK calon, SMK Wira Swasta, anak-anak SMK Wira Swasta harus mempunyai karakter yang baik tersebut. Ya. Ada 4 kan, ada etik, ada estetik, dan ada literasi, dan ada kinestetik atau kinestetik ya. Ya sih bisa ya tadi juga oleh kalian dicatat atau dihafalkan ya untuk bekal kalian nanti di masyarakat. Selanjutnya adalah penguatan pendidikan karakter ya. Penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam lembaga pendidikan itu sangat penting. Kenapa penting? Karena lembaga pendidikan menjadi sarana strategis ya, strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem, dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Ya. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program penguatan pendidikan karakter yang berintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah, dan dalam kerjasama dengan komunitas. Itu dikemukakan oleh Kemendikbud 2016. Jadi penguatan pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan karena sudah memiliki struktur dan sistem perangkatnya. Jadi kalian ya harus mempunyai struktur atau mempunyai karakter-karakter yang 4 tadi ya. Mengapa? Ya, adanya pendidikan anti korupsi yang memulai karakter. Nah, itu ada tujuannya, yaitu untuk apa? Tujuan penguatan pendidikan karakter ada tujuan ya. Apa tujuannya? Yaitu melalui program PKK ya. Tujuan program PKK bukan PKK itu bukan yang adanya di suatu perkumpulan ibu-ibu ya, tapi tujuan program PKK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama gerakan nasional revolusi mental ya. Nah, di dalam revolusi mental itu kita harus ya kalian mempunyai religius ya, mempunyai kepercayaan, mempunyai agama, terus nasionalis, bangga dengan bangsanya sendiri, mandiri, gotong royong, dan integritas yang menyeluruh. Artinya integritas itu yang akan menjadi fokus pembelajaran pembiasaan dalam pembudayaan sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegratif ya, khususnya ya kita semua atau warga SMK Wira Swasta, kalian yang lagi mengikuti PLS mempunyai cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi katakan integritas. Apa sih itu integritas ya? Kalian nanti ada materi-materi baik PPKN atau sejarah, mungkin ada pelajaran atau materi tentang integritas. Integritas itu berasal dari bahasa Inggris integrate yang berarti menyeluruh ya, lengkap atau segalanya. Jadi kalian sebagai bangsa Indonesia mengakui keadaan-keadaan dari Sabang sampai Merauke tentang integritas suatu bangsa. Nah, integritas dapat diartikan sebagai
konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Ya, nilai-nilai adalah sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, dicita-citakan. Kode etik adalah ya peraturan yang harus kita taati. Ya. Terus ada lagi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dalam kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, terus wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Ya, kita bernegara, kalau kita tidak berwibawa, maka kita akan diejek oleh negara orang lain. Kalau kita tidak jujur, juga akan dicap oleh negara lain. Indonesia merupakan negara yang banyak orang-orangnya tidak jujur. Untuk itu saya pesan kalian sebagai penerus generasi bangsa, yaitu harus mempunyai sifat jujur, kewibawaan, ya. Karena sesuai dengan nabi kita juga yang pertama diakui oleh bangsa musuh-musuhnya, oleh umat-umatnya, oleh sahabat-sahabatnya. Nabi kita Nabi Muhammad itu mempunyai sifat jujur. Maka semua orang akan sebagai suri toladan nabi besar kita mempunyai sifat jujur. Insya Allah dengan jujur maka kita sebagai mencerminkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, negara kita pasti akan subur makmur loh jinawi, ya, dengan jujur, ya, itu dengan diisi dengan kewibawaan. Itu mungkin dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kalian bolehlah nanti kalau tidak kurang puas, ya alhamdulillah, ya, mungkin kalian akan mengkaji lagi tentang tentang integritas. Dan selanjutnya ada lagi pendidikan anti korupsi tadi, ya, yang 4. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter. Yang karakter tadi itu yang 4. Pendidikan anti korupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik, ya. Perilaku yang baik, ya. Juga diadakan lagi dengan Pergub Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Barat. Ini dirancang selaras dengan arahan pemerintah pusat dan peraturan gubernur tentang pendidikan anti korupsi, dirancang dengan melibatkan seluruh OVD dalam implementasinya. Pergub atau peraturan bupati, perwal, peraturan wali kota, kabupaten, kota, ya, Cimahi itu kota Cimahi di Jawa Barat selaras dengan pelaturan gubernur Jawa Barat. Pendidikan anti korupsi diimplementasikan dengan memadukan karakter kearifan lokal Jabar Masagi, ya, dan karakter nasional. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Jawa Barat dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu, ya. Nah, itu implementasi pendidikan, ya. Sekarang itu implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat di bidang pendidikan. Nah, pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan terpusat pendidikan yang meliputi, ya, tripusat, 3, ya, sekolah, keluarga, masyarakat. Ya, itu yang utama. Nanti kalian, ya, peserta didik itu nanti akan
belajar tentang bagaimana atau kita mempunyai sifat anti korupsi itu, yaitu pertama dari sekolah ya. Sudah sekolah terus bagaimana tidak korupsi dalam suatu keluarga, bagaimana nanti kita hidup di masyarakat supaya disenangi ya. Kita jangan mempunyai istilahnya bahasa Sundanya malicik gitu ya, mengambil punya hak, mengambil punya orang lain tanpa hak ya. Jadi kalian di sekolah ya harus yang pertama tahu tentang apa itu anti korupsi ya. Minimalnya kalian jangan korupsi misalkan jajan di kantin sekolah atau di bibi sekolah waktu SMP Darmaji yang makan 5 ngakunya 1. Nah, itu kalian sudah korupsi bala-bala di si teteh. Maka kalau yang pernah melaksanakan harus tobat dari sekarang ya, karena kalian sudah anti korupsi ya, tahu tentang korupsi, hal-hal yang sepele ya keluar daripada diri kita sendiri. Itulah ya mungkin beberapa pengertian daripada anti korupsi, dan kita lanjut kepada KPK, penguatan pendidikan karakter PKK dalam pendidikan anti korupsi, yaitu ada 5 ranah kalau kalian lihat ya. Lama ada integritas, religius, kenasionalis, mandiri, gotong royong, dan PPK itu harus mempunyai sifat tadi katakan jujur, peduli, kerja keras, mandiri, adil, sederhana, disiplin, berani, dan bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan dengan jujur kalian akan menjadi orang yang sukses ya, sebagai kemukaan tadi khairun nasi yanfa'ulina, sebaik-baiknya orang yang bisa memberikan manfaat. Dengan ini ya, dengan KPK ini atau dengan penguatan pendidikan karakter ini, kalian ada mempunyai sifat-sifat atau implementasinya dengan jujur, peduli, kerja keras ya. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan loyo, harus kerja keras. Anda sebagai siswa jangan terlalu banyak tidur, harus kerja keras, belajar, menuntut ilmu ya. Adil, seimbang, sederhana, dan jangan istilahnya sederhana itu ya, kita sederhana, hidup sederhana, tidak terlalu mewah-mewah ya, dan punya waktu disiplin bagaimana cara berdisiplin Anda untuk membagi waktu, terus mempunyai berani, karena kalau orang pepatah, orang sukses itu harus mengedepankan keberaniannya dulu. Berinya orang akan sukses mengalami mempunyai suatu keberanian, tapi berani karena bertanggung jawab, karena berani karena benar ya. Itulah 9 nilai pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan kalian semua dari 1 sampai 358 ini mempunyai sifat-sifat yang 9 ini. Itulah mungkin ya sekilas tentang anti korupsi yang tadi Bapak paparkan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Salahnya dari Bapak ada kebodohan Bapak, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan, membasuh muka, dan menjaga perkumpulan atau istilahnya kerumunan yang tidak bermanfaat. Segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.